Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang metode penugasan. Apa itu metode penugasan? Metode penugasan itu adalah atau bahasa Inggrisnya assignment problem berkaitan dengan penugasan atas sejumlah item untuk sejumlah item yang lain secara satu persatu agar dicapai efektivitas optimum. Jadi pembagian tugas misalnya ada sejumlah pekerjaan dan ada sejumlah pekerja. Nah, bagaimana caranya untuk membagi pekerja ke pekerjaan tersebut agar menghasilkan biaya yang minimum dan atau keuntungan yang maksimum. Ini langkah-langkahnya, cuma saya skip saja ya. Nanti em, se- nanti aja langsung ke soal gitu. Cuman ini aja yang harus kalian ingat. Nanti ketika membuat pengerjaan penugasan itu ada dua tipe ya. Ada penugasan maksimum, ada penugasan minimum. Kalau penugasan maksimum berarti biasanya berhubungan dengan biaya gitu. Kemudian laba, pokoknya yang maksimal. Ingat kayak metode grafik waktu dulu. Nah, kalau misalnya penugasan minimum itu ya meminimumkan sesuatu seperti biaya. Ingat ya, jumlah garis minimum sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris. Jika belum memenuhi syarat di atas, maka tabel harus dioptimasi, harus direvisi. Oke, ini adalah soal yang pertama. Kita lihat di sini ada job, ada keuntungan. Jobnya ada job jenis A, B, C, D, dan E. Adapun keuntungannya ini ada 10, 12, 10, 8, dan lainnya. Nah, di sini adalah tabel keuntungan yang dimiliki oleh seorang karyawan apabila mengerjakan suatu jenis job tertentu. Misal, job A dikerjakan oleh karyawan 1. Ini karyawan, sorry, kenapa poin? Nah, misalnya job A dikerjakan oleh karyawan 1. Berarti ketika pekerjaan A dikerjakan oleh karyawan 1, keuntungannya adalah 10. Apabila dikerjakan oleh karyawan 2, 12. Apabila dikerjakan oleh karyawan 3, 10. Dan seterusnya. Begitu ya. Jadi 1-5 ini adalah karyawan. Dan A sampai E itu adalah job. Sekarang, karena kita bicara tentang keuntungan, kita tentukan apakah metode penugasan ini maksimum atau minimum. Tentu tadi, kalau keuntungan maksimum, sehingga kita akan melakukan metode penugasan maksimum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun tabel biaya. Kebetulan ini soalnya sudah jadi ya. Jadi keuntungan-keuntungannya itu sudah tercatat di tabel. Jadi kita langsung saja ke langkah yang berikutnya. Nah, karena ini maksimisasi, sehingga kita pilih angka paling besar di setiap kolom. Ingat, kolom itu adalah yang vertikal, yang lurus ke atas, ke bawah. Kalau baris itu yang ke pinggir atau horizontal. Ini kolomnya ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom 1, angka paling besar adalah 14. Kita lingkari 14. Kemudian di kolom kedua, yang paling besar adalah 15. Kolom ketiga yang paling besar adalah 14. Kolom keempat paling besar 16. Dan kolom kelima yang paling besar 17. Kalau sudah menentukan angka paling besar, maka selanjutnya adalah sebentar. Oke. Ini ya, selisihkan angka terbesar tersebut dengan angka-angka lainnya yang ada pada kolom yang sama. Saya siapkan dulu pensilnya. Sebentar. Oke. Ingat tadi, kita kerjakan dulu dari kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama itu adalah 14. Kolom 1 14 ya. Maka seluruh angka yang ada di kolom 1 harus diselisihkan dengan 14. Selisih ya, jadi bukan kurang. Jadi tidak ada angka minus. Sekarang 10 kurang. Oke, selisih 10 dan 14. Bedanya berapa? Bedanya 4.
14 dan 14 selisihnya 0. 9 dan 14 selisihnya 5. 13 dan 14 selisihnya 1. Saya bolak-balik ini aja ya. 10 dan 14 selisihnya 4. Begitu. Sama seperti kolom kedua, kolom ketiga, keempat, dan kelima. Kolom kedua, saya berikan contoh satu lagi ya. Kolom kedua itu yang terbesarnya 15. Berarti seluruh angka yang ada di kolom 2 ini diselisihkan dengan 15. Sekarang 12 selisih dengan 15. Bedanya berapa? Bedanya 3. 10 dan 15. Bedanya 5. Sorry. Bedanya 5. Iya, betul. Bentar. 12 dan 15 bedanya 3, 5. Oke, betul ya. Kemudian 8 dan 15 bedanya 7. 15 dan 15, 0. 13 dan 15 bedanya 2. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri ya. Saya akan lanjutkan ini. Oke, kalau sudah diselisihkan seluruh kolomnya, maka kita lihat, kita analisis, adakah baris yang tidak memiliki angka 0? Baris A, ada tidak angka 0-nya? Tidak ada, oke. Baris B, ada. Baris C, nah baris C juga tidak ada 0. Baris D, ada. Baris E, ada. Ada 2 malah. Oke, kalau misalnya masih ada baris yang tidak memiliki angka 0 atau logikanya masih ada pekerjaan yang belum diambil oleh pegawai, maka kita harus melakukan treatment. Karena yang tidak ada 0 adalah di baris A, maka kita pilih angka paling kecil di baris A, yaitu 2. Kemudian kita juga pilih angka terkecil di baris C. Ada 5 ya. Ada 2 limanya, kita lingkari dua-duanya. Kalau sudah, kita selisihkan angka yang kecil tersebut dengan angka lain di baris yang sama. Jadi, seluruh angka di baris A akan diselisihkan dengan 2 dan seluruh angka di baris C akan diselisihkan dengan angka 5. Oke, sekarang kita mulai dari baris yang pertama ya. 4 dan 2 selisihnya 2. 3 dan 2 selisihnya 1. Tadi 4 dan 2 selisihnya 2. 8 dan 2 selisihnya 6. 2 dan 2 selisihnya 0. Sekarang baris C. 5 selisih 5, 0. 7 selisih dengan 5, 2. Berarti bedanya 2, ini juga 2. Ini 8 ya. Selisih 8 dan 5, 3. 3 dan 0. Kalau sudah, tuliskan kembali angka-angka lain yang ada di baris lainnya. Tinggal ditulis ulang. Yang di baris B itu tidak berubah ya. Kita tulis lagi. Oke. Kalau sudah, maka kita akan tarik garis. Untuk menarik garis maksimum, lihat baris atau kolom yang memiliki angka 0 paling banyak. Ini ya, baris 1, 0-nya 2 nih, saya tarik. Kemudian, mana lagi yang punya 2? Ini ya, dia punya 3 malah, saya tarik. Ini juga nih, 2 ya. Nah, dan satu lagi. Oke. Kita cek. Tadi jumlah jumlah garis maksimum itu harus sama dengan jumlah kolom. Sekarang kolomnya ada 5.
Sementara garisnya ada 1, 2, 3, 4. Tidak sama ya. Artinya tabel ini belum optimal. Apabila belum, maka kita harus optimalkan dulu. Caranya seperti apa? Oke, caranya adalah kita lihat dulu angka-angka yang tidak terkena garis maksimum. Nah, yaitu ini ya. Nah, eh, angka-angka yang tidak terkena garis maksimum ini, kalau sudah ditentukan, kita lihat mana yang paling kecil. Tentu ini ya. Nah, kalau sudah menentukan angka yang paling kecil dari angka-angka yang tidak dilewati garis maksimum, selanjutnya adalah menentukan angka yang ada di titik potong, garis maksimum. Jadi kalau titik potong itu angkanya dia dilewati garis vertikal dan horizontal. Nah, ini, ini tanda tanda plus aja sih. Jadi kena tanda plus gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi angkanya itu kena garis lurus dan miring. Itu adalah angka yang ada di titik potong. Setelah menentukan angka tersebut, selanjutnya adalah kurangkan angka-angka yang tidak dilewati garis maksimum dengan angka terkecil ini, ya, dan tambahkan angka-angka yang ini, angka 1 ini, ke titik potong. Jadi si angka 1 ini dibuat untuk mengurangi angka-angka yang tidak dilewati garis maksimum, dan angka 1 ini juga untuk menambahkan angka-angka yang menjadi titik kunci. Oke, kita langsung mulai aja. Angka-angka yang tidak dilewati garis maksimum ini segini ya, setiga kotak ini nih, 9 kotak. Kita mulai dari sini. Ini 1, kurang 1, berarti 0. Jadi semua angka ini harus dikurangi 1 ya. 2 kurang 1, 1. 6 kurang 1, 5. 5 kurang 1, 4. 4, 0 berarti ya. 4, 4, 0. Ini 2, berarti 1, kurangi 1 kan, berarti 1, 1, 2. 1, 1, 2. Nah, kalau sudah mengurangi angka yang tidak dilewati garis, maksimum berikutnya adalah menjumlahkan angka 1 tersebut ke titik potong. Ini asalnya kan 1, berarti jadi 2. Ini asalnya 4, kita tambah 1 jadi 5, kemudian ini 6 asalnya menjadi 7, posisinya tetap ya, posisinya tidak berubah. 0 ditambah 1 menjadi 1. Setelah itu, tuliskan kembali angka-angka lain yang tidak dirubah ya. Ini 200 kita tulis lagi. 060, 205, 040. Oke, kalau sudah kita tarik lagi garisnya. Lihat 0 yang paling banyak. Ini ya, 1. Ini juga nih ada 2 nolnya. Tidak ada patokan sebenarnya ya untuk menarik garis. Tapi biasanya berimbas juga sih pada pengerjaan. Makanya harus hati-hati dalam menarik garis. Oke. Nah, ini sudah ya. Kolomnya 5, garisnya 5. Artinya sudah optimum. Oke, ini saya kayaknya terlalu banyak. Oh, oke.
Sebentar ya. Oke, kalau sudah melakukan perhitungan ini, ketika garis maksimumnya sudah sama dengan jumlah kolom, maka selanjutnya adalah menentukan selnya, yaitu sudah melakukan pembagian. Jadi job A itu untuk karyawan mana, B untuk yang mana gitu. Nah, cara melihatnya adalah lihat angka nolnya. Angka nolnya di 2 dan 5, 2 dan 5, kemudian di 1 dan 4, 1 dan 4, 1 dan 5, C-nya 1 dan 5, yang D 2 dan 4, 2 dan 4, yang E-nya di 3. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukkan pembagiannya. Ini kan masih ambigu banget ya. Jadi job A itu bisa diambil karyawan 2 dan karyawan 5. Atau job B itu bisa diambil karyawan 1 dan 4. Nah, ini masih begitu. Karena masih double-double, maka sekarang kita bagi. Jadi, karena syaratnya itu satu job satu karyawan dan tidak ada karyawan yang tidak memiliki pekerjaan, maka kita harus membaginya secara rata. Satu job, satu karyawan. Tipsnya adalah cari dulu karyawan yang hanya bisa mengerjakan satu jenis pekerjaan. Seperti ini. Job E, dia hanya bisa dilakukan oleh karyawan ketiga. Maka di sini kita tulis 1, artinya karyawan lain tidak bisa mengambil job ketiga. Selanjutnya, misalnya kita pilih yang jobnya sama dulu. Nih, ada 4 ya. Nilai 4 ini bisa diambil D dan B. Kita pilih yang D itu oleh karyawan keempat. Kalau yang job D udah diambil oleh karyawan 4, maka karyawan 4, oh sorry, karena job D ini sudah diberikan kepada karyawan 4, maka job B hanya bisa dikerjakan oleh karyawan 1 gitu. Kemudian yang C juga sama nih. Yang C itu antara 5 dan 1. Tapi 1 dia tidak bisa karena sudah diambil oleh si job C itu nggak bisa diambil karyawan 1 karena karyawan 1 sudah mengambil B. Maka dia harus mencari yang lain, yaitu yang 5. Oke, karyawan A nggak bisa ambil 5 karena sudah diambil oleh karyawan 5 nggak bisa ngambil lagi karena dia sudah mengerjakan job C. Sehingga job A hanya bisa diambil oleh karyawan 2. Gitu. Jadi, kalau untuk penentuan sel ini kalian harus coret-coret dan menggunakan logika ya. Sehingga tidak double dan semua pekerjaan diambil oleh satu jenis pekerja. Jadi sudah ya, tidak ada bentrok. Job A diambil pekerja 2, job B diambil pekerja 1, job C diambil pekerja 5, job D diambil pekerja 4, dan job E diambil pekerja 3. Kalau sudah seperti ini, kemudian tentukan jumlah keuntungannya. Untuk menentukan jumlah keuntungan, kalian cek soal yang paling depan. Yang ini yang pertama kali tadi kita lihat di soal. Ini kan keuntungan yang akan kita maksimalkan kan? Kemudian kita lihat pekerjaan A dikerjakan oleh karyawan 2, berarti 12. Pekerja B dikerjakan oleh karyawan 1. Job C dikerjakan oleh pekerja 5. Job D oleh pekerja 4. Dan job E dikerjakan oleh karyawan 3. Ini dijumlahkan. 12, 14, tambah 12, tambah 16, tambah 14. Dan totalnya adalah 68. Maka keuntungan maksimum yang dapat dimiliki adalah Rp68. Selanjutnya langsung saja ya ke minimisasi.
Dalam hal minimisasi ini adalah biaya ya. Contoh kasusnya berbeda. Di sini ada perusahaan pengecoran logam, ada 4 jenis mesin, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Setiap mesin ini memiliki kapasitas pekerjaan yang berbeda-beda ya. Oke, kemudian ada 4 jenis pekerjaan di perusahaan. Ada job 1, job 2, job 3, dan job 4. Adapun ini adalah biaya pengoperasiannya. Misalnya job 1 dikerjakan oleh mesin 1 biayanya 210. Job 1 dikerjakan mesin 2 biayanya 150 gitu ya. Nah, kita itu karena ini minimisasi, maka harus mencari biaya paling kecil. Langkah yang pertama adalah menyusun tabel biaya. Kebetulan karena ini sudah sudah menjadi tabel, maka kita tinggal ditulis lagi aja atau dikopas lagi tabelnya dengan isi-isinya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mencari nilai paling kecil. Karena ini adalah minimisasi, maka kalian cari angka paling kecil di setiap kolom. Ini ada kolom M1, kolom M2, M3, dan M4 sama seperti tadi ya. Tapi kalau minimisasi cari yang paling kecil. Di M1 ada 140, di M2 paling kecilnya 115, di M3 160, dan di M4 paling kecilnya adalah 130. Kalau sudah menentukan biaya paling kecil, berikutnya adalah melakukan pengurangan kolom. Jadi, seluruh angka di M1 dikurangi 140, seluruh angka di M2 dikurangi 115, dan seterusnya. Kita mulai dari yang M1, 210, selisihkan dengan 140 berapa bedanya? 70. 140 dengan 140 selisihnya tentu 0 ya. Dia 3. 150 selisihnya 140 adalah 10. 200 selisihnya dengan 140 berapa bedanya? 6. Sorry. 60. Sekarang yang M2. 150 dengan 115 selisihnya berapa? 35. Untuk mencari selisih cukup dikurangkan saja, apabila minus-minusnya dibuang aja. Karena ini tidak mencari negatif positif ya, bukan pengurangan, tetapi selisih. 160 dengan 115 bedanya berapa? Bedanya 45. Kemudian 175 dan 115 bedanya berapa? 60 dan 115, 115, 0. Berikutnya kalian hitung sendiri ya. 0, 60, 70, 60. Boleh di pause dulu videonya mungkin, nanti setelah itu kalian samakan dengan jawaban saya. Oke, berikutnya adalah kita cek ya, apakah ada baris yang tidak memiliki 0? Baris J1 ada, J2 ada, oh J3 yang tidak ada ya. J3 yang tidak ada, maka J3 ini akan kita buat menjadi memiliki 0. Caranya adalah memilih angka yang paling kecil di baris tersebut, yaitu adalah 10. Sehingga seluruh angka di J3 akan kita kurangi 10, oke? 10 kurang 10, ini abaikan dulu angkanya ya. Abaikan tulisan-tulisan ini. 0, 60 kurangi 10, 50. Ini 50. Ini tadi 70 ya. 70 kurangi 10, berarti 60. Kalau sudah, tuliskan lagi angka-angka lain yang di luar baris tadi. 60, 35, 45, 0, 20, 40, 0, 0, 60, 50. Oke, selanjutnya kita akan tarik garis. Kalau semuanya kita sudah pastikan tidak ada baris yang tidak punya 0, lanjutkan dengan membuat garis. Ini J1 udah punya, J2 udah punya, J3 udah punya 0, J4 juga udah punya. Maka kita tarik garisnya, lihat 0 yang paling banyak. Ini, ini, nah ini.
Oke, jumlahnya 3 baris ya. 3 garis masih belum sama dengan jumlah baris atau kolom. Baris atau kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4, tetapi garisnya cuma 3. Sehingga tabel ini belum optimal. Apabila belum, maka kita harus melakukan revisi tabel. Revisi tabel sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Kok yang tadi? Yang tadi, yaitu adalah dengan mencari angka-angka yang tidak dikenakan garis minimum di sini. Oke, yang tidak terkena garis minimum adalah ini ya. Nah, kalau sudah, kita cari angka yang paling kecil di antara mereka, yaitu 40. Sehingga 40 ini menjadi nilai kunci. Berikutnya, kalau sudah menentukan angka ini, kunci ini, selanjutnya kita cari angka yang ada di titik potong. Yang terkena garis vertikal dan horizontal. Nah, yang ini ya. 70 dan 60. Yang terkena garis titik potong. Terkena 2 garis ini nih, kepotong vertikal, ke horizontal nih. 70 ini kena, 60 ini kena. Oke, kalau sudah menentukan, selanjutnya kita akan mengurangi angka-angka yang tidak terkena garis dengan 40 dan menjumlahkan angka-angka yang ada di titik potong dengan 40. Oke, kita mulai dari angka-angka yang tidak terkena garis, yaitu 45 dikurangi 40 sama dengan 5. Oh, bentar. Ininya belum diganti ya warnanya. Abaikan dulu tulisannya ya. Eraser. Oke. Tadi 5. Kemudian 40 kurang 40-nya 0. Ingat posisinya ya, jangan sampai salah. Karena tidak berubah. 60 kurang 40. 20. Ini juga sama. 50 kurang 40. 50 kurang 40. 10. 10. 20 berarti ya. Ini 10. Ini 10. Ini 20. Kalau sudah, kita jumlahkan angka yang ada di titik potong dengan angka kunci tadi. 70 ditambah 40. 110. Sekarang, 60 ditambah 40. 100. Kalau sudah, kita tuliskan kembali angka-angka lain yang tidak berubah. Yaitu di sini 0, 0. Di sini 35, 20, 0. Di sini 0, 0, 50. 60 apa 5? Sebentar. Ini 60 ya. Kok berubah ya? Nah, 60 ya. Mungkin salah lihat tadi. Oke, kalau sudah, selanjutnya, bentar. Ya, salah nulis aja. Berikutnya, kita akan membuat garis. Lihat 0 yang paling banyak ya. 1, 2, 3. Boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Saya seperti ini. Oke, garisnya sudah ada 4, sama seperti jumlah baris dan kolom. Artinya tabel sudah optimum. Berikutnya adalah kita tulis angka 00-nya. J1 0-nya ada di M4. J2 0-nya ada di M1 dan M3. J3 ada di M1. J4 ada di M2 dan M3. Oke, kalau sudah kita masukkan ke penugasan. Lihat yang hanya bisa mengerjakan satu jenis aja. Ini ya, job 1 hanya bisa dikerjakan mesin 4, maka ini mutlak di sini. Kemudian J2 nih. Dan J3, dia
sama-sama bisa punya mesin satu ya, bisa mengerjakan di mesin satu. Oh sorry, ini juga satu-satunya ya, J3 hanya satu-satunya di M1. Oke, kita tulis ya. Jadi yang hanya bisa mengerjakan satu jenis job, itu diprioritaskan terlebih dahulu, karena dia tidak punya option untuk ke job lain. Oke, oh kalau gini lebih mudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke J2. J2 tadi dia tidak bisa lagi ambil M1 karena sudah diambil oleh J3. Sehingga J2 optionnya adalah ke M3. J4 tidak bisa lagi ambil M3 karena sudah diambil oleh J2 sehingga J4 mengambil M2. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan. Tinggal dihitung ya. Berarti job 1, sorry. Nah, ini. Job 1 diselesaikan mesin 4 130. Dari mana Bu 130? Oke. Saya bawa dulu ya soalnya. Salam. Saya kecilin ya. Apakah terlihat? Oh, nggak kelihatan. Sebentar ya. Ini nggak saya pause, nggak apa-apa lah. Biar kelihatan ya. Oke. Nah, oke. J1 oleh mesin 4, J2 oleh mesin 3, J3 oleh mesin 1, dan J4 oleh mesin 2. Sehingga 130 ditambah 200 tambah 150 tambah 115. Jumlahnya adalah 595. Sehingga biaya minimumnya adalah 595. Sudah ya, ini boleh dikerjakan untuk latihan. Silahkan ya. Tapi ini untuk pembahasan maksimisasi dan minimisasi metode penugasan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.